Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini telah hadir bersama-sama kita ada Ananda Priscilla Abdeani atau yang biasa dipanggil Sheila. Halo Sheila. Halo. Boleh sama Tribunersnya? Halo. Tribuners. Nah, jadi Tribuners, Sheila ini merupakan Duta Anti Narkoba Pematang Siantar 2023. Tapi nggak hanya itu Tribuners, Sheila ini juga banyak prestasinya dan juga banyak memiliki pengalaman di bidang pengabdian masyarakat. Udah kesana kemarin nih pengabdiannya Joy kepada masyarakat ya kan Sheila. Nah, tapi sebelum kita kupas tuntas mengenai prestasi dan pengalamannya Sheila, kita ada video nih Tribuners. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Nah, itu dia Joy dan Tribuners ya, secelumit kegiatan Sheila selama mengikuti Duta Anti Narkoba Pematang Siantar 2023. Gimana kemarin Sheila, berapa lama itu ajangnya? Oh, ajangnya itu sekitar 4 hari sih Kak, karena di sana itu kejar target 4 hari itu udah ada duta utamanya Kak. Oke, dan yang terpilih duta utama adalah Sheila ya? Iya, alhamdulillah. Oke, Sheila. Nah, kalau boleh tahu Sheila sekarang ini berapa sih? Mengingat udah banyak ya prestasinya. Masih 20 tahun Kak. Oke, masih 20 tahun. Sekarang kegiatannya apa? Kalau kegiatan sehari-hari saya sebagai mahasiswa semester akhir ya Kak. Oke. Nah, selain itu saya juga aktif ikut organisasi, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Nah, saya juga ikut lomba-lomba sedikit-sedikit, sama yang terakhir itu aktif di volunteer. Wah, keren ya. Kak, anak mahasiswa zaman sekarang yang aktif di dunia volunteer. Produktif ya? Sejak tahun berapa sih Sheila aktif mengikuti berbagai kegiatan ini, mulai dari volunteer, baru lomba-lomba, sejak tahun berapa? Kalau misalnya lomba-lomba dari SD sih Kak, dari Oke, SD dari SD. saya udah aktif buat lomba-lomba, kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misal volunteer saya mulai aktif dari tahun 2021 Kak. 2021 itu masih masa pandemi ya? Iya benar-benar Kak. Bisa kok Kak, kalau kita pergi gitu. Oh, apa sih kesulitan yang Sheila hadapi di tahun 2021 itu di tengah-tengah pandemi udah ikut volunteer? Ya pastinya banyak banget transportasi yang sangat sulit untuk kita jangkau. Kita harus vaksin, harus yang lainnya sebagainya Kak. Nah itu menurut saya jadi kendala. Selain itu walaupun kita COVID kan, kalau kuliah pasti ada yang namanya Zoom dan lain sebagainya. Nah jadi saya abis pengabdian, saya harus nyari tempat yang aman untuk mengambil signal, untuk Zoom dan lain sebagainya. Palingan kendalanya itu sih Kak. Nah, kalau kita tengok-tengok nih, Sheila ini merupakan mahasiswa yang sibuk ya, produktif gitu ya. Nah, apakah keluarga mensupport untuk Sheila melakukan hal itu? Karena kan kalau keluarga kan kadang-kadang agak jangan terlalu capek lah, nanti kesehatannya gini. Nah, keluarga Sheila gimana? Alhamdulillah Kak, selalu disupport. Malahan mama yang paling support utama itu selalu ya udah lakuin aja dulu, masih muda kan, masih berkembang. Sama yang paling aku kagumi dari orang tua itu Kak, selalu ngasih kepercayaan 100% sih sama Sheila. Wah, keren ya orang tua. Ini Sheila orang tua ya? yang keren ya, karena kan banyak kalau misalnya orang tua nih kadang-kadang curiga ya, nih anak karena sering keluar. Iya, kalau misalnya dia izinnya ke situ, dia memang mau ke situ, kadang-kadang suka bohong. Nah, tapi keluarga Sheila khususnya orang tuanya nggak begitu ya, Tribuners. Sheila boleh dong dijelasin ke Tribuners apa aja nih prestasi yang udah Sheila raih?
Kalau yang Cila Raya teman-teman semuanya, kakak. Nah di sini kalau misalnya Cila sering ikut lomba itu sering ikut lombanya ke seni nih, seni kayak misalnya puisi, video dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah beberapa kali Cila menang di ajang nasional dan sekali Cila menang di ajang internasional. Jadi itu ada beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, ada Jerman yang adain itu saya juara 3 best video. Nah selanjutnya kalau misalnya bidang-bidang lain itu biasanya bidang kesehatan. Ini kan saya jurusan kesehatan kan Kak. Saya juga pernah menang lomba seluruh poltekkes di Indonesia, yaitu lomba tentang kesehatan. Saya juga juara 1 dan beberapa lomba. Terakhir kalinya yang saya menangkan, saya menjadi mahasiswa berprestasi nasional dari Kemenkes. Saya mendapat harapan 2 Kak. Itu terakhir. Itu nasional ya? Itu nasional Kak. Nah, yang internasional kemarin itu yang menyelenggarakan adalah Jerman. Iya. Lombanya di mana? Lombanya itu kita online. Kita online, tapi kita share video ke mereka. Nah, jadi beberapa negara itu ngasih videonya, kita pakai bahasa Inggris kemarin. Nah, alhamdulillah saya keterima Kak. Video apa? Videonya tuh kayak kita masukkan video tentang pendidikan yang ada di Indonesia itu kayak mana. Jadi saya menceritakan pendidikan saya, kehidupan saya sehari-hari, kayak day in my life gitu kan Kak. Mereka juga ngasih kehidupan kuliah mereka gitu. Kebetulan kemarin itu dibantu juga sama teman saya untuk editing video dan lain sebagainya. Nah, menang Kak. Itu juara 1? Itu juara 1 best video. Wah, itu gimana ceritanya Cila bisa mengikuti ajang itu dan bisa terpilih mewakili Indonesia? Nah, kalau misalnya terpilih wakil Indonesia, kayaknya banyak juga orang Indonesia yang ikut kan Kak. Tapi itu ada di sosmed gitu, di Instagram. Nah, jadi kemarin itu mereka ngajak nih siapa yang mau ikut lomba kan Kak. Nah, kebetulan saya tertarik karena saya suka banget ngedit video, walaupun ya ala kadarnya kan Kak. Nah, jadi saya daftar, saya bayar pendaftaran, nah saya ikut lombanya Kak. Itu penilaiannya gimana Cila? Karena kan ditampilin di medsos, apakah berdasarkan like, komen? Mungkin like ada, karena itu saya post di TikTok kan Kak. Nah, disuruh post di TikTok. Nah, ada like, baru juga dikirim aja sih Kak ke Google Drive, dikirim ke mereka, tiba-tiba diumumin di Instagram. Nah, Cila kan juga tadi bilang ada juara ya, Mawapres nih. Iya. Mungkin Tribuners yang belum tahu Mawapres ini adalah mahasiswa berprestasi. Itu Cila udah tingkat nasional. Sebelum ke tingkat nasional pasti ada dong tahapan yang diikuti ya, seleksi mulai dari kampusnya. Itu boleh diceritakan ke Tribuners bagaimana? Oke, gini Kak, kalau misalnya kita seleksi Mawapres kan pasti seleksi dulu di jurusan. Oh iya, di nah, jurusan. di jurusan itu diseleksi. Kebetulan kemarin itu kemahasiswaan saya nunjuk saya untuk maju ke Poltekkes. Nah, di Poltekkes itu kita ada seleksi beberapa berkas yang harus disediakan dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah yang kepilih itu saya Kak. Nah, jadi saya mewakili kampus dan kebetulan ketika saya membuat KTI untuk nasional itu saya lagi pengabdian masyarakat di Dieng kemarin. Jadi saya lagi pengabdian, saya harus ngerjain KTI. Nah, sampai di tempat ataupun di Medan kemarin saya langsung buat video lagi karena kami disuruh buat video kreatif tentang penelitian kami Kak. Jadi kami udah buat penelitian di KTI kan, baru kami buat videonya lagi. Baru ada 10 capaian unggulan, itu prestasi-prestasi buat kami antarkan ke pusat gitu. Nah, di pusat itu diseleksi lah semua poltekkes yang ada di Indonesia. Alhamdulillah Cila terpilih 10 besar. 10 besar dibawa nih ke Bandung untuk seleksi. Seleksinya itu ada bahasa Inggris, psikotes, baru kita ada seleksi juga karya tulis ilmiah kita dan lain sebagainya seperti bakat itu kita presentasikan kepada para jurinya. Nah, bulan 11 itu kami diajak ke Jakarta. Alhamdulillah Cila dapat peringkat 5. Itu karya tulis yang Cila buat, temanya apa? Kalau temanya ini menurut Cila itu sebenarnya hal sederhana, tapi Cila yakin zero to hero. Mungkin teman-teman yang lainnya itu buat alat, teknologi, dan lain sebagainya. Cila hanya membuat hand sanitizer. Jadi hand sanitizer daun sirih merah ini dapat mencegah penyakit diare. Setelah survei, Cila juga sering pengabdian kan Kak, di Sumut itu banyak loh diare. Nah, banyak yang menderita diare ya? Baru diare nih. Nah, baru jadi mengalami. hand sanitizernya itu kita pakai setiap hari, ada cuci tangan, betul bisa taruh di piring. Nah, jadi itu kayak mencegah bakteri itu aman karena udah di penelitian kan Kak. Karena memang nggak ada bakteri yang tumbuh. Berarti food grade dong dia ya? Iya bener. Udah
Udah sejauh mana nih penelitian Cila mengenai hand sanitizer itu? Kalau penelitian kami kemarin itu Mohon maaf, kami berarti ada teman-teman? enggak, kami sama dosen sih. Oh, Kak. oke. Sama dosen. Iya, Saya dan dosen itu dibantu. Kan dosen pasti bantuin cara menelitinya dan sebagainya kan dibantuin. Nah, itu sebenarnya mau dihakikan kemarin itu. ya, Tetapi karena mungkin lagi sibuk riuh itu belum dihakikan. Tetapi untuk penelitian itu kami udah masukkan ke lab dan aman gitu Kak. Udah kami teliti sendiri di lab sama alat-alatnya semua. Wow, cukup keren ya. Baru Cila juga apa tadi, duta narkoba. Iya. Anti narkoba di Pematang Siantar ya. Iya Kak. Itu gimana kok Cila bisa tertarik gitu untuk ngikutin duta anti narkoba? Oh, kalau tertarik ya Kak, sepanjang perjalanan yang pernah saya lakuin Kak, apalagi khususnya di beberapa daerah pesisir ataupun itu di perkotaan, itu banyak kali kasus-kasus narkoba yang benar-benar meresahkan masyarakat. Oke. Cila itu riset. Research, saya pernah ke pengabdian yang mungkin nggak bisa disebutin nama kan Iya, Kak, itu semua narkoba, sampai kami kemarin itu naruh laptop kami tuh hampir dibobol gitu sama mereka. Jadi kayak kepala desanya kucar-kacir nyariin pelakunya, mereka memang udah pakai gitu. Rentan usia berapa itu? Itu masih sekitar 15 sampai 20 tahun. Wah, masih sangat muda ya? Iya, Udah benar. 15 sampai 20 tahun. masuk ranah narkoba. Itu gitu. sebenarnya masih anak sekolah loh. Iya. Di Mereka range udah nggak segitu. sekolah lagi Kak. Nggak sekolah Iya. lagi. Dan karena sudah kecanduan, nah apa yang Cila ingin kembangkan melalui Cila Duta sekarang anti udah narkoba. menjabat menjadi duta anti narkoba Kota Pematang Siantar? Nah, dari riset itu kan Kak, saya ngerasa pemuda ini sebenarnya bukan karena dia sendiri sih Kak. Menurut saya, kita banyak menyalahkan mereka memakai narkoba, tapi kita tidak memfaktori apa penyebab mereka gitu. Nah, menurut saya tidak ingin mengejudge apa yang dilakukan, tetapi saya ingin memahami mengapa mereka seperti itu. Penyebabnya ya? Iya benar. Saya juga pernah riset juga Kak. Ternyata kalau kita pakai lem itu, ngelem iya? itu bisa kenyang 3 hari. Kenyang? Iya, jadi daripada beli nasi kita bagusnya makan lem. Jadi kayak karena ekonomi kan. Oke, Karena benar. masyarakat. Nah, jadi menurut saya ingin jadi duta anti narkoba. Saya ingin bantu masyarakat khususnya di kota saya Pematang Siantar untuk anak mudanya, yuk daripada kita buat hal seperti itu, kami juga ada program kerja nih. Kita masuk ke namanya ruang seni, ruang gerak mereka. Jadi mereka manfaatin apa yang ada di diri mereka itu untuk menghasilkan uang gitu. Jadi lomba-lomba, kegiatan-kegiatan ke lebih positif gitu. Bener-bener nyalurin bakat mereka gitu ya, bakat yang memang ada dari diri Iya, mereka. bener. Untuk duta anti narkoba ini kapan ajangnya kemarin? Kemarin ajangnya baru aja sih Kak, tanggal 26 Juni 2023. Baru Oke, sekali. bulan lalu ya? Iya, baru bulan lalu. Mereka mau bagaimana menuruti program kerja Cila? Terus kayak mana cara Cila untuk menggait lah, kita bilang ya, menggait mereka agar mau masuk ke ruang seni itu? Nah, kalau misalnya menggait itu nanti kan Kak, pertama kita ada sosialisasi di sekolah nih. Sekolah itu yang belum ya Kak, yang belum terkena hal-hal Oke, seperti yang itu. belum masuk ke ranah Belum itu. ke ranah itu. Jadi kita ngajak nih ke anak-anak. Kita bakal mentorin sampai benar-benar bisa juara ini, juara itu, ikut kegiatan ini dan itu. Kami juga udah nyari mentor dari nyanyi, tari dan lain sebagainya. Kami lagi berusaha sih Kak. Nah, yang selanjutnya itu apa sih yang udah terkena, tapi dia bukan yang udah Candu. parah banget lah ya, bukan Iya. candu, masih yang pakai yang biasa-biasa aja gitu. Nah, itu kayaknya kami bakal, ini kan belum kan Kak, tapi saya bakal nih sama teman-teman bakal turun langsung ke mereka, ngajak untuk kita bisa nih ngasilin uang. Menurut saya juga kemarin tuh saya kan jadi duta PP Lingasi Sumut kan Kak. Duta apa? PP Lingasi, Itu apa? Pemuda Peduli Lingkungan Asri. Oke. Nah, Cukup banyak ya, Risha. Nah, jadi kami ada programnya itu ekobrik. Jadi kayak misalnya sampah ekobrik, di itu kami mau buat bahan gitu Ya. untuk pembuatannya. Jadi kami bisa tukarin sampah pakai beras, pakai apa. Kemarin kami udah buat kayak gitu sih Kak. Nah, menurut aku ini merupakan solusi nih untuk kita. Jadi mereka bisa tukarkan sampah mereka, bakat mereka. Nanti kita bisa nih nyari donatur. Kan pasti banyak kan orang yang punya uang. Menurut saya daripada kita sembarangan bagi-bagi uang, kita bisa nih kalau untuk orang-orang yang tidak mampu tetapi mereka bisa menghasilkan ke kita juga kayak Benar-benar. sampah, bakat dan sebagainya Kak. Oke, ini sejauh ini kita belum lama berbincang udah banyak ya, apa ya, banyak Hal-hal baru. hal-hal baru, hal-hal baik yang kita dapat dari Cila ya. Nah,
Selain dia aktif mengikuti lomba nih Joy, Iya. beliau juga aktif untuk pengabdian masyarakat nih. Sheila kenapa awalnya kok bisa kepikiran aku ikut pengabdian masyarakat lah? Soalnya banyak nih Tribuners sudah sampai kemana-mana nih Sheila kan, udah sampai ke mana yang paling jauh pengabdiannya? Paling jauh itu Jawa Timur. Di Jawa Timur Di daerah Probolinggo. Probolinggo, Jawa Timur. Oke, kenapa Sheila bisa tertarik? Nah, kalau misalnya tertarik ini ya Kak, pertama itu ini mahasiswa, jujur ya pertama niatnya pengen keluar jalan-jalan gitu kan. Awalnya niatnya kayak gitu, tetapi pas udah dirasain pertama kali kan Kak, aku ngelihat sendiri ternyata untuk menurut Cila itu dulu Cila kayak coba ini nggak bersyukur, nggak coba ini nggak bersyukur, coba ini, selalu lihat ke atas tapi jarang banget lihat ke bawah. Kayak dia tuh lebih keren loh daripada Cila. Kayak Cila selalu upgrade, tapi ketika Cila, if you focus on other people they will grow, if you focus on yourself we will grow gitu. Jadi kita bakal tumbuh kalau misalnya kita fokus ke diri kita sendiri kan Kak. Jadi Cila selalu fokus ke atas gitu. Ketika Cila ke bawah, Cila ngelihat ada anak kecil yang susah makan, baru mereka susah akses jalan Kak, sampai ke desa-desa yang sangat-sangat, sampai yang paling parahnya mereka nggak ada air bersih sama sekali Kak. Untuk air bersihnya mereka susah gitu ya? Susah banget. Makan mereka harus kerja, malahan mereka pulang sekolah, kalau dulu Cila pulang sekolah udah tidur siang, main-main gitu kan. Mereka harus kerja ke ladang, ada yang lain dan sebagainya. Jadi menurut Cila untuk menjadikan diri kita lebih bersyukur, kita lihat ke bawah deh gitu. Kita gali terus, gali Indonesia lagi lebih dalam. Ternyata di balik keindahan alam, ternyata banyak ya masyarakat yang kurang makan, baru susah untuk cari kerja, baru kayak susah untuk akses jalan dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya tertarik sih Kak. Apa penyebabnya Cila? Tadi saya highlight di balik Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Apa penyebab mereka sampai aksesibilitasnya tidak baik, bahkan kesusahan air bersih setelah Cila mengikuti pengabdian itu? Kalau menurut saya ya Kak, nah pertama itu ya pasti ekonomi. Nah, ada di sebuah desa, dia tuh nggak ada air bersihnya. Kemarin udah masuk PAM, tetapi kepala desanya bilang sama kami, kenapa Pak nggak ada PAM lagi? Karena masyarakat nggak bisa bayar. Oke, nggak mampu membayar ya? Nggak mampu membayar air bersih tersebut. Jadi gimana ya gitu? Kita juga kan di sini NGO ya Kak, kita tidak di bawah pemerintah gitu. Yang dimana kita harus memang membantu mereka seada kita, apalagi kita dananya juga terbatas. Jadi kita nyariin solusi untuk mereka. Ada nih ekonomi kreatif dari mereka gitu. Jadi saya bingung gitu, gimana ya masyarakat bisa membayar air bersih itu, karena memang masyarakat nggak bisa bayar gitu Kak. Cila kan sekarang udah nggak pengabdian lagi ya? Masih ya masih, maksudnya di daerah Probolinggo itu? Enggak, itu bukan di Probolinggo. Itu daerah lain-lain. Itu Daerah. kebetulan itu tadi di Aceh yang satu. Di Aceh. Apakah ada keberlanjutan dari organisasi Cila kepada mereka, memantau mereka? Udah bagaimana nih dana yang dibagi atau ekonomi kreatif tadi ya yang sudah mereka lakukan? Ada nggak keberlanjutannya atau cuman stuck di situ? Beberapa kegiatan ada yang stuck Kak, tapi beberapa kegiatan ada yang jalan. Karena di sini saya ada yang panitia, ada yang volunteer nih Kak. Jadi saya ada yang jadi brand ambassadornya, ada juga yang ikut secara seleksi lah Kak untuk bisa ke situ. Nah, untuk kegiatan mereka untuk mereka yang berkelanjutan itu misalnya kita buatin logo untuk dipasarkan. Ternyata dengan kita buatkan logo untuk dipasarkan, produk mereka jalan nih Kak. Jalan. Nah, baru kita ada sebuah desa, dia tuh udah keren sih Kak. Itu juga ada di Aceh. Dia itu alamnya bagus nih. Nah, tapi nggak ada Kak, cenderamata. Kita buatin cenderamata, kita bantu dari teman kita yang di Jogja untuk desain dan lain sebagainya. Ternyata cendramatanya jalan laku, ekonomi kreatifnya terjaga dan sebagainya. Tapi ada juga yang stuck sih Kak. Kita nggak bisa karena kita kan nggak bisa langsung kontrol nih bisa berjalan atau tidak gitu Kak. Tapi setidaknya dengan apa yang kita beri sedikit, menurut saya sedikit pun itu bakal ngaruh sih Kak untuk masyarakatnya, apalagi anak kecilnya, anak mudanya gitu. Kan itu tadi tidak di bawah pemerintahan ya? Iya benar. Sedangkan kayak untuk akses seperti itu biar berkelanjutan kan sebenarnya harus ada pemerintah. Iya. Nah, bagaimana nih dari Cila dan teman-teman, ada nggak coba ngomong ke pemerintah untuk daerah itu lebih diperhatikan?
Nah, kalau misalnya ngomong ataupun audiensi untuk pemerintahan itu udah beberapa kali ada, tetapi Kak, kita nggak bisa, misalnya satu pemerintah, Cila anak Medan nih, ngomong ke pemerintah Medan, Cila mau pengabdian ke suatu wilayah, kan Cila nggak bisa nih, karena kan aturannya untuk ke Sumut aja kan, gitu. Jadi sama, mungkin mereka ada ngasih biaya gitu, tapi nggak bisa berkelanjutan Kak, karena kan kita harus ada APBN-nya, harus ada ini-ininya, Data-datanya, data-datanya kan. benar-benar. Nah, jadi kami juga ngumpulin dananya tuh benar-benar dari nol sih Kak biasanya. Kok gitu agak sedikit terkendala tapi membantulah walaupun Iya, benar. sedikit ya. Di tengah kesibukan Cila nih menjadi anak kuliahan, udah bagaimana Cila mempersiapkan bisa ikut lomba, volunteer dan lain sebagainya? Untuk mempersiapkan diri itu biasanya Kak kita selalu hafal yang namanya time management. Oke. Time management. Dimana kita harus tahu nih sketsa waktu kita hari ini, kita to do listnya mau ngapain aja gitu. Apakah kita mau kuliah, baru kita mau kerja, ataupun karena juga freelance-nya ada juga kan Kak, baru mau lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi harus dicatat dengan benar-benar. Kalau misalnya kita nggak ngecatat, kita nggak tahu kan besok mau apa gitu. Misalnya nih saya hari ini mau ke sini kan Kak, saya udah catat, saya harus bisa jangan sampai terlambat, jangan bisa sampai mengecewakan dan lain sebagainya. Nah, nanti habis ini saya juga harus ada kegiatan lagi kan. Nah, jadi dari situ saya harus catat, saya harus wanti-wanti jangan ada yang tabrakan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu kita harus yang ada namanya skala prioritas. Di mana skala prioritas itu mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk kita sih Kak. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, kan ini Cila udah banyak pengalaman, banyak prestasi, banyak pengalaman di pengabdian masyarakat. Udah banyak juga mendapatkan gelar nih, kayak ini ada Mawapres ya, ada Mawapres, ada Duta Anti Narkoba juga. Apa sih benefit yang udah Cila rasakan sejauh ini? Kalau bicara benefit Kak, luar biasa. Saya sampai ngerasa udah overload Tuhan yang ngasih gitu loh Kak. Wow. Kadang saya ngerasa ya Tuhan ini udah kelewatan gitu. Aku nggak tahu cara berterima kasihnya karena hidup ini kan feedback kan. Bener. Jadi ketika Tuhan ngasih terus tapi saya belum ada feedback ke Tuhan, saya ngerasa malu sama diri saya sendiri. Tuhan sebaik ini tapi kenapa saya belum membayarnya kepada Tuhan gitu. Nah, untuk feedbacknya tuh banyak banget sih Kak. Saya ngerasa saya yang dulunya merasa sendiri gitu, tidak saya harus mengandalkan diri saya sendiri, tapi sekarang tidak. Dari seluruh Indonesia mungkin saya punya teman di setiap provinsi, saya punya teman untuk yang benar-benar buat saya terpacu, bukan hanya sekedar teman ya Kak. Saya menurut saya mereka yang kita cuma jumpa 1 minggu itu udah jadi keluarga untuk kita. Mereka benar-benar mengayomi kita, ngasih tahu kita sesuatu yang lebih baik gitu. Itu sih menurut saya. Yang terakhir itu Kak, feedbacknya untuk ke saya tuh satu ketenangan sih Kak. Ketika saya volunteer mungkin ya capek, jadi hitam dan lain sebagainya, tapi Kak melihat mereka tersenyum, menurut saya tuh sebuah ketenangan gitu. Yang dimana sini misalnya saya kesehatan yang cuma sekadar cek darah aja, mereka tuh udah seneng banget Kak di desa kan. Mereka udah excited banget nih kita dari kota datang ke desa gitu untuk memeriksakan mereka. Jadi menurut saya untuk sekedar hal kecil itu menurut saya udah feedback sangat-sangat positif buat ke saya sih Kak. Oke, udah ada kebahagiaan sendiri ya buat Cila juga dalam melakukan itu. Jadi berarti sejauh ini Cila sangat menikmati ya? Sangat banget. Walaupun sibuk sekali. Iya Kak. Tapi jaga kesehatan juga sih. Iya benar. Iya, karena Cila dari sekian banyak prestasi Cila, ada nggak Cila itu kayak menargetkan tahun ini aku harus ini, tahun depan goals. aku harus begini, ya goals. Ada banget Kak. Apa tuh? Kalau misalnya di tahun 2022 saya memang nargetkan Mawapres karena ini ceritanya saya pengen beli laptop kan, tapi kayak aduh kalau minta uang orang tua males banget gitu, takut karena segan udah sering minta uang gitu. Jadi gimana ya bisa beli laptop? Aku harus ikut Mawapres 2022, aku harus jadi perwakilan kampus. Itu Cila mikirnya kampus aja lah gitu kan, atau enggak 10 besar aja lah, nggak apa-apa, yang penting dapat laptop gitu kan. Nah kebetulan Allah tuh ngasihnya lebih gitu rupanya. Kayak bisa ke 5, sedangkan Cila itu pengen ke 5 aja itu kayak
nggak ngerasa bisa loh Kak, kayak ngerasa teman-teman yang lain lebih worth it untuk bisa 5 besar gitu. Nah tapi Tuhan ngebales itu gitu. Nah untuk tahun 2023 Cila juga ada goals, cuman belum berani dibilang. Tapi nanti insya Allah kalau 2024 udah terwujud gitu, Cila akan mau bilang gitu. Berarti nanti kita jumpa lagi ya di tahun 2024. Amin. Penasaran nih, udah tercapai atau belum goalsnya? Iya. Nah tapi tadi Cila udah ada sentil sedikit tentang program kerja ya. Tapi boleh diperdalam nih tentang program kerja yang sekarang lagi Cila jalanin nih kepada Tribuners. Nah kalau program kerja di beberapa kegiatan atau satu yang tadi di Duta Anti Narkoba aja? Oh ada banyak ya ternyata ya. Wow. Boleh dari Duta Anti Narkoba dulu? Kalau dari Duta Anti Narkoba nih program kerjanya itu yang pertama kami tuh tadi buat ruang untuk anak-anak muda nih. Jadi hits atau beken itu bukan hanya merokok, pacar-pacaran. Hits itu kita berprestasi nih, seperti kakak cantiknya kan berprestasi gitu. Nah menurut saya kayak menurut saya itu adalah hal yang worth it buat anak muda. Di depan itu, di luar sana tuh banyak banget persaingan. Apabila kita masih tidur, mereka udah lari nih, mereka udah keluar negeri, bahkan mereka udah ada yang ke bulan tuh kan. Kita masih tidur gitu. Nah kedua itu program kerjanya kami bakal datang tuh Kak ke sekolah-sekolah semua untuk sosialisasi yang namanya narkoba, karena kan narkoba ini penting banget untuk disosialisasi. Tapi kami bungkus dengan games, karena menurut aku kalau misalnya nih kita cuma ngomong aja apa sih boring, gitu kan, boring, nggak masuk di mereka gitu. Iya bener. Nah selanjutnya kami mau kerjasama sama beberapa media sih yang ada di Kota Pematang Siantar. Mungkin untuk prokjanya itu masih stuck di situ aja sih dulu, belum kami, karena kan kami jangka panjangnya belum terpikirkan lebih dalam Kak, karena masih 1 bulan nih gitu. Benar-benar. Nah untuk itu dari yang Duta Anti Narkoba ya. Kalau yang lain tadi yang Cila bilang nah, apa? kan Cila juga tergabung dari beberapa NGO gitu. Nah, jadi beberapa NGO ini kan mau oprek lagi nih buat kegiatan-kegiatan pengabdian. Nah, untuk program kerja yang udah kami sediakan itu palingan abis ini Cila bakal ada survei lokasi buat pengabdian. Nah, baru selanjutnya itu kita ada yang namanya oprek lagi buat temen-temen yang mau daftar. Apa tuh oprek? Open recruitment. Open recruitment. Jadi itu kita bakal ngajak nih teman-teman yuk ngabdi bareng gitu. Itu biasanya persyaratannya apa aja Cila? Agak banyak sih. Nah tapi agak banyak kan di sosmed sih Kak. Nah itu kita biasa follow akunnya, baru kita isi esainya, baru kayak lihat twitternya, di subscribe dan sebagainya. Kalau esainya itu biasanya isinya tentang perkenalan diri kita gitu. Nah perkenalan diri, baru selanjutnya itu kita ada ini Kak, program kerja apa yang kita laksanakan nanti di sana dan lain sebagainya. Baru habis itu wawancara lagi Kak, di wawancara ya apa aja nih, bener nggak yang dia tulis sama yang dia katakan gitu kan Kak. Terakhir biasanya ada FGD, Focus Discussion Group. Nah nanti kita bakal diskusi di situ siapa yang aktif. Nah nanti ada beberapa yang aktif kita bayarkan gratis gitu. Gitu. Itu aja tadi program kerja dari NGO. Kalau yang dari ini Mawapres? Kalau Mawapres kami sudah habis. Sudah selesai karena ini 2022 kan. Iya benar. Dari Duta Anti Narkoba ini kan udah di Kota Pematang Siantar. Apakah ada perlombaannya di tingkat nasional? Kalau perlombaan kayaknya belum ada sih Kak, tapi tidak tahu ya Kak ke depannya. Belum tahu ke depannya gimana ya? Iya benar. Oke Cila, nih dah banyak ya Tribuners ya kita sharing bersama Cila. Boleh dikasih tips ke Tribuners nih biar yang masih muda-muda untuk semangat dan tetap produktif kayak Cila. Silakan. Oke, kalau misalnya tips dari Cilanya ini, teman-teman semuanya itu jadilah seperti kupu-kupu, yang dihargai itu prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya pasti indah, tapi prosesnya itu yang dihargai. Nah, teman-teman harus jadi diri teman-teman sendiri, karena be the best version yourself is a must. Jangan mudah untuk patah, dan jangan mudah untuk melakukan hal-hal itu dengan sepele gitu. Karena apabila ada hal mengganjal di hati teman-teman, teman-teman jangan takut gitu. Jangan pernah berhenti dalam bermimpi, karena no one else can stop your dream. Gak ada satupun orang yang dapat menghentikan mimpi dari teman-teman gitu Kak. Oke, sangat menginspirasi Cila ya, di usianya masih muda, masih mahasiswa, udah banyak prestasi, udah banyak pengalaman, udah banyak hal-hal positif yang dia salurkan kepada orang-orang banyak ya. Waduh Cila, Masya Allah. Terima kasih Cila udah hadir, menyempatkan diri datang ke Tribun Medan dan memberikan pandangan, wawasan baru dan
dampak positif buat Tribuners yang di rumah. Semoga Cila semakin sehat, Amin. bisa berbagi waktunya, lancar karirnya, dan goalsnya ya kita tunggu ya Risha di tahun 2023. Yang masih dirahasiakan ya sama Cila ya. Terima kasih juga untuk Tribuners yang udah setia nontonin sampai habis ya. Semoga Tribuners semua terinspirasi nih dari cerita Cila, dari pengalamannya Cila yang sangat menginspirasi. Oke lah, jangan lupa saksikan Tribuners. Jangan lupa saksikan Smart Gen di Facebook dan YouTube Tribun Medan setiap hari Minggu jam 5 sore. Aku Ica Dan aku Joy, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.